Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Riki Afrialdi. Terima kasih sudah subscribe channel ini sehingga dapat informasi terbaru video-video penjelasan tentang elektronika. Nah, baik, dari video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara merakit sebuah adaptor dengan menggunakan trafo CT tetapi tanpa menggunakan PCB. Nah, sekarang kita coba bahas ya, untuk lebih rapi, untuk lebih amannya lagi, untuk mempermudah kita dalam merakit, memang sebaiknya kita gunakan sebuah PCB. Jadi pengganti kabel, ya, pengganti penghubung, ya, dia menggunakan jalur tembaga. Ya, di PCB ini, inilah jalur tembaga, ya, sebagai pengganti kabel sehingga bisa menghasilkan sebuah rangkaian yang lebih rapi, ya, lebih safety, lebih aman, ya, sehingga kita lebih mudah dalam pemasangannya. Jadi tanpa kabel yang banyak, ya, kita hanya kabel-kabel tertentu saja yang nanti kita gunakan. Nah, baik, kita coba ya bahas kembali tentang rangkaian adaptor atau power supply ini. Di sini saya contohkan kita membuat power supply adalah 12 volt tegangan DC-nya. Nah, kita menggunakan trafo, ya, trafo CT step down, ya, center tap dari 0 220 volt akan diturunkan sebesar 15 volt AC yang nantinya akan menjadi input di dalam rangkaian PCB ini. Nah, kita lihat sebuah trafo ini, ya, trafo ini bagian primernya 0 dan 220-nya akan dihubungkan menggunakan steker ini. Jadi kita solder, ya, kita hubungkan 0 dan 220 voltnya ada di sisi sebelah belakang, ya. Yang depannya adalah ini 15 volt CT dan 15 volt. Nah, kita lihat di sini yang 15 volt ini tinggal hubungkan saja, ya, tarik kabel atau solder, ya, masukkan ke lubang yang 15 volt ini, kemudian kita solder kabel, hubungkan ke 15 volt, kemudian CT-nya juga, ya, CT-nya di sini tengah ini dihubungkan kabel. Ini kita tinggal solder saja, kemudian yang ini 15 volt juga kita hubungkan ke 15 volt trafo ini, ya. Nah, lebih mudah, ya, lebih mudah pastinya, lebih rapi nantinya. Ini sisi atas, ya, dari sebuah PCB ini sisi atas sudah dibantu ada simbol-simbol, ada kode-kode, ya, yang bisa membantu dalam pemasangan. Setelah selesai trafo ini kita hubungkan dengan menggunakan bantuan kabel, ya, kita tinggal hubungkan diodanya. Nah, dioda, perhatikan dioda, ya, ini diodanya. Ini ada garis putih, yang di sini juga ada garis putih. Ini tidak boleh terbalik dioda ini. Nah, ini tinggal kita masukkan saja, hubungkan kaki yang konektor yang ini, hubungkan kaki yang satu lagi, konektornya kita hubungkan kemari. Gitu juga yang ini, yang satu lagi kita tinggal hubungkan konektor yang ini, yang atas, kemudian konektor yang ini, yang bawah ini kita tinggal masukkan dan kemudian tinggal di solder saja, ya. Tidak boleh terbalik, ya, teman-teman, ya, siswa-siswi sekalian yang ingin praktek dalam pembuatan adaptor atau power supply 12 volt. Nah, seterusnya setelah dioda kita coba lanjut ke kapasitor, ya, atau ELCO, elektrolit kondensator, ya, orang pasaran bilang ELCO atau kondensator elektrolit. Jadi kalau yang ini 4700 mikrofarad 25 volt. Jadi kita memang harus menggunakan yang 25 volt. Kenapa? Dia harus lebih tinggi. Ya, kapasitor itu harus lebih tinggi dari input yang tadinya 15 volt. Kita tinggal masukkan konektornya ke dalam nanti kakinya, ya. Yang positif, ini yang positif masukkan ke lubang yang positif, yang negatif masukkan ke lubang yang negatif. Ini tinggal kita masukkan saja di posisinya, jangan sampai terbalik. Tidak boleh terbalik yang ini. Jadi yang negatif masukkan, yang positif masukkan. Nah,
Di sini ada kode. Kode ini adalah kode negatif ya, garis putih tebal ini kode negatif. Sedangkan yang ini sudah jelas ini positif, jangan sampai terbalik. Ini kita pasang di sini. Itu yang kapasitor bernilai 4750 volt. Berarti harus kita perhatikan yang ini. Kemudian kita lihat di badan kapasitornya sudah sesuai atau belum. Nah, selanjutnya kita masukkan ke IC ya. Di sini IC 7812 berarti menyetabilkan sebesar 12 volt. Nah, ini tinggal kita lihat saja ya. Kaki 1, 2, dan 3. Kaki 1 biasanya langsung ke positif 15 volt. Nah, kita perhatikan ini kaki satunya berarti ya. Kemudian kaki tengah itu negatif, terhubung negatif kapasitor. Nah, ini kalau kita perhatikan hijaunya ini terhubung nih. Ini berarti yang negatif, sedangkan yang ini adalah jalur positif. Nah, yang ini adalah nanti keluaran. Nah, ini tinggal dihubungkan saja, dimasukkan ke dalam lubang IC pada PCB. Kemudian tinggal solder di bagian bawah. Ya, bagian bawah PCB. Begitu juga kapasitor tadi sudah dimasukkan kemudian di solder bagian bawahnya. Nah, selanjutnya kita lihat pemasangan kapasitor elektrolit Elko yang kedua. 100 mikrofarad 25 volt ya. Kita lihat di sini di badannya 100 mikrofarad 50 volt. Kita masukkan juga. Nah, ini yang harus hati-hati, yang putih garis ini adalah negatif, berarti lubang kakinya di sini. Ya, kita masukkan nanti ke sini. Baru yang hitam polos semua itu adalah positif, kita masukkan kemari. Yang harus hati-hati adalah kapasitor ini jangan sampai terbalik. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian ada kapasitor yang ketiga. Ya, kapasitor yang ketiga ini ada kode juga mempermudah kita ya, ini yang negatif dan yang ini yang positif. Seperti itu juga sama, tinggal konekkan yang negatif, masukkan lubang yang negatif, yang positif tinggal masukkan yang ke positif. Nah, berikutnya ya kita gunakan di sini ada kapasitor non-polar ini ya, kapasitor non-polar. Ini non-polar artinya tidak ada polarisasi, boleh terbalik-balik masangnya tidak masalah, tidak ada kutub positif dan kutub negatif, tidak ada. Ini sebagai penyekat ya, pengaman sebetulnya menyekat supaya tidak ada terhubung singkat ya. Nah, ini nilainya adalah 100 nanofarad. 100 nanofarad berarti ini 104. 4 ini sebetulnya banyaknya 0. Berarti kalau 10 tambah 0-nya 4 lagi di belakang, nilainya adalah 100.000. 100.000 itu artinya adalah 100.000 pikofarad. Ya, kalau kapasitor ini satuan standarnya adalah pikofarad. Kemudian diganti dari piko ke nano. 100 nanofarad nih kan, tinggal dibagi 1000. Ya, jadi 100.000 tadi ya, 10 ditambah 0-nya 3 berarti dia tambah 0-nya 4 berarti dia 100.000. Berarti sama nilainya dengan 100 nanofarad dibagi 1000 ya, 100.000 dibagi 1000 hasilnya 100, maka nilainya sama dengan 100 nanofarad. Ini tinggal kita hubungkan saja ya, kakinya boleh terbalik-balik dipasang, tidak ada masalah, tidak ada tanda sama sekali kode di sini ya, karena ini adalah jenis kapasitor non polar. Sementara kapasitor yang ini ya, kapasitor elektrolit ini merupakan kapasitor bipolar. Bipolar itu adalah dua polarisasi, yaitu negatif dan positif yang tidak boleh terbalik. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebuah transistor di sini. Jenis transistornya adalah 2N3055. Ya, kalau dari gambarnya kita lihat di sini adalah jenis NPN. Transistor ini adalah jenis NPN. Ini dia, ya, bukan dua transistor yang mau dipasang, tetapi satu, ini tampak atas dan ini tampak bawah. Kalau kita perhatikan di sini ada kode di PCB ini ya. Untuk transistor 2N3055 ada E, ada B, ada C. Berarti emitor, basis, kolektor. Ya, emitor itu biasa pintu masuk, basis itu dia pengontrol, kemudian kolektor itu pintu keluar biasanya. Nah, kita lihat di sini ya. Emitor 1 di sini dia. Ya. Kemudian basicnya ya, 2 di sini dia. Kemudian 3 kolektor di sini dia. Di simbol. Tetapi yang jadi patokan kita adalah nomor ini. Ya, nomor ini. 1 3 2. Ya, kalau dari gambar yang di sini ya, berarti ini yang sebagai angka 1,
Ya, sebentar. Kalau dari sini lihat jaraknya ya. Ini kayaknya ini terbalik, kita putar dulu seperti ini, ya. Kalau dari gambarnya kita lihat ada sisi jarak yang terdekat sama terjauh. Kalau dari gambar ini, dari connect ini kan, dari lubang yang ini dia agak dekat. Kalau yang antara 3 dengan 2 ini agak jauh, ya. Nandainya seperti itu. Nah, ini seperti ini kita coba putar ya. Nah, ini kita coba putar karena posisi yang benar seperti ini. Ini dia lebih jauh, berarti ini kolektornya, ya. Yang ini susunannya ini angka 1, yang ini menjadi angka 3, yang lubang ini angka 2. Tinggal kita cocokkan saja, ya, kita sesuaikan gitu. Nah, mana yang emitor gitu ya? Mana yang emitor? Kita lihat di sini emitor itu angka 1. Nah, emitor itu angka 1, angka 1 ada di sini. Angka 1 yang ini. Berarti emitor kita pasang ke sini kakinya ya. Ini biasanya menggunakan pendingin. Ya, ini biasanya menggunakan heatsink. Nah, jadi di heatsink inilah nanti didudukkan dengan menggunakan mur baut ya, biar lebih aman. Tinggal kita konekkan saja kaki dari komponen transistor ini. Jadi yang nomor 1 adalah emitor, yang ini kita hubungkan ke emitor. Di sini letak kaki satunya. Kemudian yang nomor 3 itu adalah kolektor. Ya, kita lihat di situ. Kita lihat di sini 3 adalah kolektor ya. Kalau dari gambar ini 3-nya di sini kolektornya. Ya, 3 kolektor di sini. Nah, kita perhatikan 3 kolektor berarti ya, kalau sesuai dengan gambar ini ya, kalau memang ini yang kita jadi patokan, ya kita lihat di sini ini dia. Ya, nomor 3 ini. Nomor 3 ini kolektor, berarti ini terhubung kemari. Ya, terhubung kemari. Ini dia. Sementara 2 itu adalah basis. Ini berarti basisnya adalah yang ini. Ya. Basisnya adalah yang piringan ini, ya, yang pendingin ini. Nah, ini yang agak ragu kita nih. Harus menyesuaikan dulu ya. Mana basis, mana kolektor dengan menggunakan multitester analog. Lebih mudah kita nanti ya memastikan mana dia basis ya, mana emitor, mana kolektor. Biasanya kolektor yang pakai pendingin ini. Nah, pakai yang pendingin ini, kolektor ini biasanya. Ya. Nah, ini kita tinggal sesuaikan, kita pastikan lagi dengan menggunakan multitester pastinya ya. Ini sangat membantu sekali ya. Bisa juga berdasarkan ini, kalau memang data ini benar, ya berarti kita menyesuaikan ya. Yang 2 itu sebagai basis ya. Kemudian yang 3 ini sebagai kolektor, kita tinggal hubungkan ke kolektor di PCB menggunakan kabel. Ada 3 kabel yang harus kita keluarkan ya. Nah, inilah bentuk simpel ya dari rangkaian sebuah adaptor dengan bantuan PCB, papan PCB. Lebih rapi, kita lihat ya, lebih rapi. Jadi tinggal kita menyesuaikan posisi yang sudah disediakan ya. Nah, demikian ya, demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Informasi ini boleh di-share, dibagikan kepada teman-teman, rekan-rekan ya, informasi ini agar bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa komen di deskripsi di bawah video channel ini ya. Demikian. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe video ini ya, untuk mendapat notifikasi informasi video-video berikutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.